di sini ada formulir pelaporan penilaian cepat atau yang disebut dengan RHA. Di sini ada di Dinkes Pekalongan, terjadi sebuah bencana di Pekalongan, tepatnya di Kecamatan Patung Kriono, Kabupaten Pekalongan, yaitu tanah longsor yang terjadi pada tanggal 20 Januari 2025, tepatnya pada pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Ini akibat hujan deras yang mengguyur wilayah tersebut. Dan longsor ini menghancurkan rumah, sebuah kafe, dan menimbun beberapa kendaraan yang lewat. Dan menyebabkan setidaknya 17 orang meninggal dunia, 13 orang luka-luka, dan 9 orang hilang. Dan selain longsor, banjir bandang juga melanda kawasan sekitar, memperparah kerusakan dan memutus akses jalan utama serta jembatan, sehingga evakuasi dan bantuan menjadi sangat sulit, dan bencana ini memaksa warga mengungsi dan menutup sementara kawasan Petung Kriono tersebut, termasuk ke akses tempat wisata. Nah, proses pencarian korban juga berlangsung selama beberapa hari dengan kendala cuaca dan medan yang berat. Ini bisa dilihat bahwasanya lokasi bencana itu ada di Kecamatan Petung Kriono dan terjadi di sekitar 7 desa atau dusun. Nah, penduduk yang terancam bisa dilihat di atas, dan untuk topografinya itu ada di pegunungan curam, perbukitan, dan pegunungan lereng gitu. Nah, ini bisa dilihat ada jumlah korban. Di sini ada korban yang meninggal itu ada 17 orang, dan di sini rata-ratanya itu ada sekitar 50 tahun ke bawah, bahkan ada yang masih balita gitu. Dan ini rata-ratanya itu tertimpa longsor dan terjadi kebanyakannya di dusun Kasimpar. Nah, di sini untuk korban hilang, di sini ada jenis kelaminnya yang terbanyak itu adalah laki-lakinya, dan untuk usia itu tidak mendapatkan informasi yang jelas, dan ini kebetulan semuanya warga Indonesia, tidak ada warga asing, dan alamat korbannya itu rata-rata orang Kasimpar, dan untuk lokasi hilangnya tidak diketahui secara pasti. Nah, baik, di sini ada korban luka yang kebetulan dibawa ke RSUD Kajen dan juga puskesmas di daerah tersebut, dan di sini ada rawat inap sebanyak 13 orang, dan itu 5 kasus terbanyaknya itu luka berat, dan ada rawat jalan sebanyak 3 orang dan laki-laki semua itu karena luka ringan. Dan untuk gangguan jiwa atau psikososial itu tidak ada. Baik, di sini ada pengungsi dan juga penduduk rentan, di mana di sini bisa dilihat ada di 3 tempat, ada di aula, ada di musola, dan juga ada Masjid Al-Ikhlas. Nah, di sini ada jumlah kasus gangguan jiwa atau psikososial, bahwasanya tadi sudah saya jelaskan tidak ada kasus. Dan untuk jumlah pengungsi itu ada anak-anak yang berjumlah 36 orang, remaja ada 30 orang, dewasa ada 120 orang, dan untuk jumlah seluruhnya itu ada 237 orang. Nah, kemudian ada jumlah penduduk rentan, di mana di sini ada balita ada 17 orang, dan ada lansia sejumlah 30 orang. Dan untuk jumlah keseluruhan di aula itu ada 173 orang, di musola ada 29 orang, dan di Masjid Al-Ikhlas ada 35 orang. Kemudian ada fasilitas kesehatan yang rusak, yaitu diantaranya yang pertama ada puskesmas Simpar dengan kondisi rusak berat sehingga tidak bisa berfungsi. Kemudian yang kedua ada Puskesmas Teluk Kapis dengan kondisi rusak sedang tetapi masih bisa digunakan. Kemudian yang ketiga ada gedung obat Puskesmas Petung Kriono dengan kondisi rusak ringan sehingga masih bisa digunakan. Yang kemudian ada fasilitas umum, yang pertama ada akses ke lokasi kejadian krisis dengan status sukar karena akses jalan terputus oleh tanah longsor dan kondisi darurat terjadi, dan hanya roda 2 saja yang bisa melewatinya. Yang kedua ada jalur komunikasi yang masih dapat digunakan. Ketiga ada keadaan jaringan listrik yang baik tetapi untuk air bersih itu tidak mencukupi. Kemudian ada kondisi sanitasi dan kesehatan lingkungan di lokasi penampungan pengungsi, yaitu yang pertama ada jenis tempat penampungan dengan bangunan permanen, kemudian ada kapasitas penampungan pengungsi yang tidak memadai, untuk kapasitas penyediaan air bersih, tempat pembuangan sampah, serta sarana sistem pembuangan air limbah itu tidak memadai, tetapi untuk sarana jamban darurat serta penerangan itu memadai. Kemudian ada ketersediaan sumber daya oleh Dinas Kesehatan. Yang pertama ada pembekalan kesehatan meliputi obat dan bahan habis pakai serta alat kesehatan itu cukup. Yang kemudian ada bahan sanitasi seperti kaporit, kantong sampah, dan replacement alat itu cukup, tetapi untuk PAC, aquatab, dan hygiene kit itu tidak cukup. Nah, yang selanjutnya oleh rumah sakit atau PKR. Nah, itu ada pembekalan kesehatan meliputi obat dan bahan habis pakai itu tidak cukup, dan untuk alat kesehatan itu cukup, tetapi seperti bahan sanitasi diantaranya PAC, aquatab itu tidak mencukupi, dan untuk kaporit, kantong sampah, dan replacement alat itu cukup. Kemudian persalinan kit juga ada, dan air serta tempat tidur juga itu cukup. Nah, kemudian kebutuhan tenaga kesehatan yang pertama di Puskesmas Petung Kriono dengan tenaga kesehatan yang tersedia itu ada 2 dokter, 6 perawat, dan 1 sanitarian. Dan untuk tenaga kesehatan yang dibutuhkan itu ada 2 psikolog klinis dan 1 farmasi dengan keterangan beban layanan pengungsi. Kemudian yang kedua ada di RSUD Kajen dengan tenaga kesehatan yang tersedia itu ada 2 spesialis bedah, 1 spesialis anestesi, dan 12 perawat. Kemudian ada tenaga kesehatan yang dibutuhkan yaitu ada 1 spesialis ortopedi dan 2 perawat luka. Kemudian dengan keterangannya itu banyak kasus fraktur. Nah, kemudian ada sarana pendukung pelayanan kesehatan seperti transportasi operasional pelayanan kesehatan itu tidak cukup. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang upaya penanggulangan yang telah dilakukan. Yang pertama, upaya subklaster pelayanan kesehatan. Pemerintahan Kabupaten Pekalongan menjamin perawatan dan pemulihan fisik serta psikologis korban di RSUD Kajen. Yang kedua, upaya subklaster pengendalian penyakit, penyehatan lingkungan, dan air bersih.
Kementerian PUPR dan Balai Prasarana Pembukaan Wilayah Jawa Tengah mengerahkan 6 unit hidran umum kapasitas 2.000 liter, 2 mobil tangki air kapasitas 4.000 liter, dan 6 toilet portable untuk memenuhi kebutuhan air bersih dan sanitasi kesehatan masyarakat terdampak. Lalu yang ketiga, upaya subklaster pelayanan gizi, penyediaan dan distribusi makanan bergizi serta paket sembako kepada korban melalui dapur umum yang didirikan oleh Kemensos dan berbagai lembaga kemanusiaan. Bantuan ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan nutrisi dasar pengungsian dan mencegah gangguan gizi selama masa tanggap darurat. Selain itu, pendampingan dan pemantauan status gizi oleh tenaga kesehatan di posko pengungsian dan fasilitas kesehatan juga dilakukan untuk memastikan asupan gizi bagi kelompok rentan seperti anak-anak dan ibu hamil. Lalu yang keempat, ada upaya subklaster pelayanan kesehatan jiwa. Polres Pekalongan memberikan trauma healing dan pendampingan psikologis di Puskesmas Petung Kriono untuk keluarga korban. Lalu, NU Peduli Kabupaten Pekalongan bersama LPBINU mengadakan trauma healing khusus untuk anak-anak dengan aktivitas edukatif dan rekreatif. Yang kelima, upaya subklaster kesehatan reproduksi dan KIA. Dinkes dan PMI mendirikan ruangan laktasi portable di Aula Kecamatan Pekalongan Barat, distribusi 60 paket mama kit dan 300 paket pembalut. Lalu yang keenam, ada upaya subklaster DVI. Tim DVI Polda Jateng melakukan identifikasi 25 jenazah selesai pada 24 Januari tahun 2025 pada pukul 23.00. Semua korban teridentifikasi dan diserahkan ke keluarga. Lalu yang ketujuh, upaya tim logistik kesehatan menyalurkan 150 matras, 200 selimut, 50 tenda keluarga, lalu 100 jetrikan lipat, 20 liter koordinasi via posko BPBD Kajen. Lalu ada bantuan yang diperlukan, tablet disinfektan air, hygiene kit keluarga, lalu psikologis klinis dan konselor, ambulans, radio HTV FHV 6 unit. Ada rekomendasinya yaitu segera restorasi pipa gravitasi utama oleh DPUPR untuk menjamin 15 liter air bersih. Relokasi sementara 52 kakak dusun Kasipar ke hunian sementara di lapangan desa. Yosorezo zona aman langsung menurut peta Inarex. Terus ada pemasangan early warning, sistem curah hujan dan sensor gerakan tanah di 3 tepi kritis Petung Krio sebelum musim hujan. Terus ada pelatihan, evakuasi, dan edukasi kesiapsiagaan berbasis sekolah dan pesantren oleh BPBD. Lalu ada BPBD dan Tagana target 1.000 pelajar dalam 3 bulan. Lalu di sini ada tabel. Nama Dinkesnya ada Dinas Kesehatan Kabupaten Pekalongan. Perangkat daerah yang bertanggung jawab merencanakan pelaksanaan dan mengevaluasi seluruh kegiatan kesehatan masyarakat di wilayah kabupaten. Dinas ini menjadi lead sektor dalam penyusun Rapid Health Assessment atau RH karena memiliki kewenangan atas data morbiditas, mortalitas, status gizi, fasilitas kesehatan, serta koordinasi lintas program dan lintas sektor selama tanggap darurat. Ada jenis bencananya, kejadian dikategorikan sebagai tanah longsor disertai banjir bandang. Longsor merupakan pergerakan massa tanah dan bantuan pada lereng curam, sedangkan banjir bandang adalah aliran air besar mendadak yang membawa material longsor menuju daerah hilir. Lalu ada waktu kejadiannya, Senin 20 Januari tahun 2025 pukul 17.30 WIB. Ditetapkan sebagai time zero, yaitu saat hujan ekstrim. Lalu ada deskripsi kejadiannya. Yang pertama, intensitasnya hujan sangat lebat dengan curah 140 mm dalam 24 jam, kategorinya ekstrim ya menurut BMKG. Lalu menguyur Petung Kriono sejak 19 Januari malam hingga 20 Januari 2025 sore. Tuh. Lalu penyebabnya ada curah hujan ekstrim akibat penguatan monsun Asia dipadu gelombang Kelvin memicu hujan persistan. Terus ada geologi atau geomorfologi. Batuan lempung pasiran mudah meluncur saat jenuh air berada di atas lapisan kedap. Kemeringan curam dan minim vegetasi penahanan setelah pembukaan lahan kebun kopi. Lalu ada antropogenik, yaitu drainase tebingnya tersumbat, terus jalan rabat betonnya memotong lereng tanpa sering mengarahkan aliran ke bidang yang gelincir. Ya, masih bicara perihal deskripsi kejadian, poin ketiga di sini dampak secara umum hingga 27 Januari 2025 yang dimana korban jiwa daripada bencana ini ada 25 orang meninggal, 13 luka dan 9 hilang. Lalu dari segi permukiman 46 rumah tertimbun atau terdampak berat dan 7 diantaranya itu kehilangan total. Secara infrastruktur, jalanan di pada Kabupaten kilometer 12 hingga 12+400 itu tertutup material tinggi 3-6 meter dan juga jembatan gantung Kasimpar itu putus, listrik padam di 2 desa, pipa gravitasi 6 patah dengan penurunan debit air
kurang lebih 70%. Secara sosial, 237 jiwa mengungsi di 3 posko, sekolah dasar libur 1 minggu, dan juga aktivitas wisata di Petung Kriono ditutup sementara. Lalu yang selanjutnya, dampak daripada kejadian ini menghasilkan suatu krisis susulan. Ada 2 krisis susulan. Yang pertama itu banjir bandang di Sungai Welo pada tanggal 21 Januari, tepatnya pada pukul 8:10 waktu Indonesia bagian Barat, akibat bendung alam longsoran jebol yang membawa lumpur dan kayu gelondongan ke hilir Yosorejo. Untuk banjir bandang ini tidak ada korban tambahan, tetapi ini tentunya memperkuat kerusakan daripada lahan pertanian itu sendiri. Lalu yang kedua, tentunya ada ancaman penyakit berbasis air seperti diare dan leptospirosis karena sumber air pada saat bencana itu tercemar oleh lumpur. Hingga laporan ini, insiden masih di bawah ambang KLB namun tetap dipantau. Selanjutnya, lokasi bencana. Untuk lokasi bencana sendiri, titik koordinat epicentrum longsor itu pada 7 derajat 10 menit 46 detik lintang selatan sampai 109 derajat 52 menit 18 detik bujur timur di lereng selatan Gunung Rogo Jembangan. Dan secara administratif, lokasi ini ada pada Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Pekalongan, Kecamatan Petung Kriono, di mana 7 desa atau dusun itu terdampak, yaitu Desa Kasimpar, Telogo Kapis, Yosorejo, Kayu Puring, Gumelem, Mangunan, dan Wonodadi yang berada pada elevasi 650 hingga 1200 mdpl, topografi pegunungan curam dengan kemiringan lebih dari 45 derajat dan lembah yang sempit. Dari data agregat Dapodik dan Dukcapil 2024, penduduk yang terancam dihitung dari data tersebut adalah sebesar 7.710 jiwa. Ini berkaitan dengan jumlah korban. Yang pertama, untuk korban meninggal itu sebanyak 25 korban, yang diantaranya adalah 19 korban laki-laki, 6 perempuan, dengan rentang usia korban itu 4 hingga 50 tahun. Keseluruhan korban itu warga negara Indonesia, bermata pencarian petani dan pekerja kafe. Jenazah ditemukan terkubur material hingga kedalaman 2 hingga 5 meter. Penyebab kematian primer itu politrauma akibat tertimpa longsor, dengan proses identifikasi memakai metode secondary survei, sidik jari, dan rekam gigi oleh tim DVI Polda Jateng. Selesai 24 jam terhitung dari 23.00 waktu Indonesia bagian Barat, dengan kesimpulan seluruh jenazah diserahkan ke keluarga untuk dimakamkan sesuai adat setempat. Lalu untuk korban yang hilang sendiri, laporan warga menyebut 9 orang hilang di 3 lokasi, yaitu Kasimpar, Kayu Puring, dan Gumelem, dengan operasi pencarian gabungan dari tim SAR, TNI, dan BPBD memakai ground search dan K9 hingga 27 Januari. Dengan hasil 7 ditemukan, yang diantaranya 5 hidup dan selebihnya meninggal, dan 2 diantaranya tetap hilang dan dinyatakan missing presumed dead atau status penting untuk potensi hukum catatan sipil. Lalu untuk korban dengan luka berat atau rawat inap dan luka ringan atau rawat jalan, untuk rawat inap itu ada 13 kasus, di mana ada 8 fraktur, yaitu femur, tibia, dan pelvis, dan 2 trauma kraniocerebral, 2 luka robek hingga lebih dari 10 cm, 1 hypovolemic shock, dan 3 rawat jalan, 3 kasus, yaitu laserasi ringan dan juga ada kasus kontusio. Untuk para korban dengan luka berat dan luka ringan ini dimanajemenkan di RSUD Kajen dengan rujukan sekunder, didukung 2 spesialis bedah ortopedi dan 1 anestesi. Dan juga ada gangguan psikososial di mana 3 anak mengalami acute stress reaction dan ditangani langsung oleh psikolog komunitas, dan tidak ditemukan gangguan psikososial oleh korban dewasa. Oke, yang selanjutnya di sini berkaitan dengan jenis penyakit yang berpotensi menjadi KLB. Itu berdasarkan surveillance harian per tanggal 24 hingga 27 Januari menunjukkan ada 7 kasus diare akut, 5 ISPA, dan 1 dermatitis kontak, di mana angka insiden itu kurang dari threshold KLB Jateng, dan ditemukan juga vektor tikus dan jentik nyamuk kurang dari 5%. Kesimpulannya, belum ada penyakit dengan potensi kejadian, tapi sudah dapat berdasarkan hasil surveillance harian. Yang selanjutnya berkenaan dengan pengungsi dan juga penduduk rentan. Untuk pengungsian sendiri itu ada 3 posko permanen, yaitu Aula Kecamatan, Musola Al Munir, dan Masjid Al Ikhlas, dan menampung total 237 jiwa atau 52 kakak, dengan kelompok rentan itu terdiri dari 12 bayi, 17 balita, 4 ibu hamil, 2 ibu nyusui, 1 difabel, 30 lansia yang diantaranya itu 19 perempuan dan 11 laki-laki, dengan rasio ruangan yaitu 1,8 meter persegi per orang, yang dimana apabila mengacu pada standar sebetulnya seharusnya itu 3 meter persegi gitu. Dan juga ada dukungan psikososial yang disiapkan oleh Puskj. Selanjutnya ada fasilitas kesehatan rusak. Yang pertama itu ada Puskesmas Kasimpar yang tertimbun material dan rusak berat dan tidak dapat melayani. Yang kedua itu ada Puskesdas Telogo Kapis Retak, yakni struktur rusak sedang, pelayanan jalan di teras. Dan yang ketiga itu ada gudang obat Puskesmas Petung Kriono yang atap bocor, rusak ringan yang masih dipakai, dan untuk obat dipindah ke ruang rapat sebagai gudang sementara. Selanjutnya ada fasilitas umum untuk akses jalan kabupaten tertutup, evakuasi paket rel bike dan ekskavator, untuk komunikasi jaringan seluler terputus-putus, untuk listrik PLN padam di Kasimpar dan Gumelang sejak 20 Januari, dan untuk air bersih pipa gravitasi patah lalu debit turun 70%. Untuk kondisi sanitasi dan kesehatan lingkungan di lokasi pengungsi, untuk penampungan bangunan permanen namun padat, untuk air bersih hari 1-3 hanya 7 liter, hari 4-7 naik 15 liter setelah hidro umum aktif,
Untuk Jamban ada 6 toilet portable, untuk TPS dan SPAL kurang, sampah domestik 0,4 meter per kubik per hari, sementara SPL jaraknya kurang dari 4 meter dari setter. Dan untuk penerangan ada genset 5 kVA. Selanjutnya ada ketersediaan sumber daya dari Dinkes, obat alkes cukup, Aquatape 6.000 per 200.000 yakni tidak cukup, hygiene kit 110 per 270 yakni tidak cukup, lalu ada 18 nakes dari 2 dokter, 10 perawat, 1 sanitarian, 1 gizi, 4 alat medis yakni memenuhi, ambulans hanya 1 unit double garda, dan HT hanya 4 unit. Dari rumah sakit atau puskesmas, obat dan air cukup, dan tempat tidur 110% BOR. Untuk upaya penanggulangan yang telah dilakukan, yang pertama pelayanan kesehatan dari RSUD Kajen buka posko triase 24 jam, puskesmas mobile klinik ke dusun terisolir. Yang kedua pengendalian penyakit dan kesling, yakni PUPR pasang 6 hidran 2000 liter, 6 toilet portable, sanitarian, klorinasi sumber air. Untuk yang ketiga gizi, yakni Kemensos dan ACT didirikan dapur umum 800 porsi per hari dan distribusi 300 paket sembako bergizi. Untuk kesehatan jiwa, trauma healing anak dari NU Peduli dan konseling dewasa di puskesmas. Untuk KIA, ada PMI sediakan 60 mama kit, ruang laktasi portable. Untuk DVI, 20 jenazah teridentifikasi. Untuk logistik, ada 180 matras, 200 selimut, 50 tenda keluarga, dan 100 jerikan lipat. Baik, selanjutnya untuk bantuan yang diperlukan, yang pertama itu ada 25.000 tablet Aquatape untuk 7 hari, yakni 15 liter per hari. Lalu yang kedua ada 150 hygiene kit, terdiri dari sabun, sikat gigi, pembalut. Yang ketiga psikolog klinis dan konselor selama 14 hari. Yang keempat ambulans 4x4 per pick up medis untuk medan terjal. Dan terakhir ada 6 radio HT, VHF plus repeater portable guna komunikasi posko. Dan yang terakhir ada rekomendasi, yang pertama itu restorasi pipa gravitasi sebelum 30 Januari agar pasokan lebih dari 15 liter per hari. Yang kedua itu ada relokasi sementara 52 KK dusun Kasimpar ke shelter Yosorejo zona aman. Yang ketiga pasang early warning system hujan gerakan tanah pada 3 tebing kritis Petung Kriono sebelum musim hujan 2025-2026. Dan yang terakhir yakni laksanakan simulasi evakuasi dan edukasi kebencanaan di sekolah atau pesantren, target 1000 pelajar dalam 3 bulan.